Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Ya, jumpa lagi ya kita dengan pelajaran agama Islam. Ya, untuk kali ini di pelajaran kelima kita akan membahas materi tentang kejujuran dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kita masih bersama saya seperti biasa Pak Hasan. Ya, ya. Sebelum mulai pelajaran, yuk kita baca doa bersama-sama ya. Sudah hafal kan doanya? Nggak perlu pakai tulis ya. Ya, yuk bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, bagus. Ya, dah ya. Setelah kita berdoa, nih, sebelum kita mulai pelajaran, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Jadi, nanti kalian setelah mempelajari ini, kalian akan bisa apa saja. Begitu ya. Ya, mari kita lihat. Yang pertama, tujuan pelajarannya itu setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik itu mampu menganalisis kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan benar. Ya, terus selanjutnya nomor 2. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menceritakan lagi kisah keteladanan Nabi Muhammad dengan percaya diri. Jadi nggak takut-takut lagi karena sudah pernah belajar tentang kisahnya Nabi Muhammad. Ya, ya kita mulai ya. Yo, yang pertama, nih Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikenal dengan julukan Al-Amin. Ya, Nabi Muhammad itu sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk merawat, mendidik, dan mencintai anak yatim. Anak yatim itu apa? Anak yatim itu yaitu anak yang bapaknya sudah meninggal sewaktu anaknya itu masih kecil. Ya, itu kan kasihan ya. Makanya Nabi Muhammad sangat mencintai anak yatim. Di samping itu, Nabi Muhammad itu terkenal sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Ini contohnya. Ini bisa kalian contoh ya. Nih, contoh sikap jujur. Nah, di sini ada gambar. Itu ada anak, misalnya kamu nemu uang ya, atau maaf, ini misalnya kamu diperintah oleh ibu guru atau diperintah oleh bapak atau oleh ibu untuk membeli sesuatu ya. Nanti kalau ada kembaliannya, itu kembaliannya ya dikembalikan lagi ke ibu apa ke pak guru ya, sesuai yang merintahkan siapa ya. Nggak boleh dikorupsi. Misalnya lah kamu diperintah sama ibu beli sesuatu harganya 10.000, kamu bilangnya harganya 12.000 ya, itu enggak boleh. Itu namanya tidak jujur ya. Nabi Muhammad enggak pernah seperti itu. Nabi Muhammad sejak kecil selalu jujur, tidak pernah berbohong satu kali pun. Nah, hebat ya. Ya, kita juga harus berusaha seperti itu. Terus ini pada usia remaja
ini beliau Nabi Muhammad itu pernah dimintai bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangannya Siti Khadijah binti Khuwailid yang kaya dan dihormati di kota Mekah. Ya. Terus pas lagi berdagang, ini Nabi Muhammad dagangnya juga jujur banget gitu ya. Makanya yang beli banyak gitu. Juga dagangannya laris. Ya. Itu yang pertama. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam al-amin, orang yang dapat dipercaya. Selanjutnya, yang kedua ini kasih sayang Rasulullah Nabi Muhammad terhadap anak, terhadap keluarga, terhadap orang tua dan masyarakat. Nih, selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah pun sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Contohnya, pada zaman jahiliyah dulu, ini penduduk Mekah itu tidak menghargai anak perempuan. Jadi kalau dulu, orang dulu itu ketika punya anak perempuan nggak suka. Malah anak perempuan itu dianggapnya membawa kehinaan. Nah, tapi Nabi Muhammad itu justru menggendong putrinya Fatimah yang masih balita untuk tawaf mengelilingi Ka'bah. Nah, padahal zaman dulu jarang banget ada orang, ada bapak membawa apa menggendong putrinya jalan-jalan, itu jarang banget. Ini Nabi Muhammad malah membawanya tawaf. Nah, begitu pula setelah Fatimah dewasa dan dikaruniai anak, Rasulullah menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Husain. Ini terlihat bahwa Rasulullah itu sangat mencintai anak kecil, sangat mencintai keluarga. Ya. Terus Rasulullah juga ini selain sayang kepada anak kecil, ini mengajarkan hormat kepada orang tua. Nah, seperti dalam hadis ini. Nih aku, ini ya Ibnu Mas'ud, itu pernah bertanya kepada Nabi. Ya Nabi, amal apakah yang paling disukai oleh Allah? Nah, jawabannya Nabi Muhammad, mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Nah, terus bertanya lagi, kemudian apa Nabi? Nah, Nabi menjawab, berbaktilah kepada kedua orang tua. Nah, aku bertanya kembali, lalu apa lagi? Nah, Nabi Muhammad menjawab, jihad fi sabilillah. Nah, kan itu di bagian yang kedua tadi ada keterangannya di antara amal yang disukai oleh Allah itu berbakti kepada kedua orang tua. Jadi, kamu juga harus begitu ya. Ketika disuruh apa dimintai tolong sama orang tua, jangan menunda-nunda, jangan menolaknya, ya, langsung saja dilaksanakan. Siap ya? Ya. Terus yang berikutnya, Rasulullah ini tidak pernah menyakiti hati orang lain. Nah, hal itu dapat dibuktikan dalam hadis beliau yang artinya ini, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah tidak menyakiti saudaranya. Ya, ya lanjut. Nih, berikutnya. Kepedulian Rasulullah terhadap lingkungan. Nih, kepedulian Rasulullah ini bukan hanya kepada ibadah saja, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, tetapi beliau juga peduli terhadap lingkungannya. Nah, hal itu bisa tercermin pada perilaku beliau antara lain sebagai berikut. Nih, satu atau yang A, Nabi Muhammad sangat hemat dalam mempergunakan air. Itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air dalam berwudu. Ya, jadi pas wudu pun harus hemat air biar airnya enggak cepat habis.
Yang kedua, Nabi Muhammad mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, karena nanti kalau buminya rusak, kita mau tinggal di mana? Nah, kan nggak bisa. Makanya karena kita tinggal di bumi, maka kita harus merawat bumi. Nggak boleh dirusak, begitu ya. Ya, terus berikutnya nih, yang terakhir. Nabi Muhammad ini pembawa rahmat bagi alam semesta. Nah, gimana maksudnya ya? Maksudnya ini, tujuan dakwahnya Nabi Muhammad adalah untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid, yaitu agama yang meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Misi kedamaian dan kesejahteraan hidup tersebut bukan hanya bagi bangsa Arab ketika itu, tapi juga bagi seluruh alam sampai sekarang dan besok sampai akhir zaman. Ya, ada itu ya penjelasan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan kemudian bisa meniru teladan dari Nabi Muhammad. Allahumma amin. Ya, untuk hari ini cukup sekian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.